Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam yang menyaksikan dan menonton video ini. Selamat datang kembali di Dari Sudut Tribun. Episode kali ini kita akan bahas update dari Persipura Jayapura. Bersama dengan saya Victo, masih kita akan rangkumkan perkembangan terbaru dari klub kesayangan kita, Persipura Jayapura. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, dan saya akan terus berusaha bikin update-update dan video-video yang relate sama perkembangan dan perjalanan Persipura. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Seneng banget akhirnya ada pergerakan yang cukup walaupun cukup kecil isunya, tapi bisa membuat lega walaupun sedikit, dan semoga harapannya itu bukan hoax ya teman-teman, bahwa akhirnya Persipura Jayapura menyatakan siap untuk mengikuti kompetisi Liga 2. Kemarin untuk masalah sponsor dan lain-lain kita masih belum dapat sponsor lagi dari PT Freeport dan juga Bank Papua. Terakhir ya beritanya kayak gitu, tapi sudah ada bahasanya, kemarin saya baca di media, adalah santunan atau bantuan dari PT LIB. Kemudian ada lagi sponsor yang tidak mau disebutkan namanya atau belum disebutkan namanya sebesar 5 miliar. Nah, apakah itu benar atau hoax atau hanya berita supaya memberikan semangat, saya nggak tahu, tapi semoga harapannya itu berita yang benar. Artinya Persipura minimal sudah punya dana untuk mengarungi kompetisi musim depan. Oke, terus kemudian teman-teman, update terbaru adalah saya masih menanti pengumuman resmi dari manajemen kaitannya dengan manajer, kemudian pelatih, kemudian pemain, siapa saja yang akan mengikuti Liga 2 besok, karena jadwalnya sudah keluar. Jadwalnya bisa dilihat di sini. Nanti saya pasang kita akan melawan siapa dan di tanggal berapa. Di jadwal ini sudah ada tim-tim yang musim lalu yang dihentikan, itu liganya dihentikan, itu masih ketemu dengan tim-tim yang sama, jadi kekuatannya masih bisa ditimbang-timbang lah. Walaupun kemudian ada tim-tim kuat yang dihuni sama mantan-mantan pemain Liga 1. Ini menarik, minimal kompetisinya bisa lebih ketat dan bisa lebih jalan dengan kompetitif begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada kabar menarik juga bahwa secara senyap ada kabar bahwa Persipura sebenarnya sudah persiapan. Nah, saya coba cari tuh beritanya, informasinya, ternyata yang muncul adalah ada latihan yang kemudian diisi sama pemain Persipura musim lalu yang belum dikontrak sama klub lain. Itu mereka kumpul di sebuah lapangan, terus kemudian berlatih bersama untuk menjaga kebugaran fisik. Ada beberapa nama yang cukup mentereng yang kemudian ikut untuk menjaga fisik tersebut. Setelah latihan itu ternyata ada uji coba triangle game. Triangle game itu segitiga, yang artinya satu klub melawan dua klub atau melawan klub-klub yang lain berbentuk segitiga, atau siapa lawan siapa, siapa lawan siapa, kayak model trofeo kalau nggak salah. Nah, itu antara bisa disebut klub bayangan Persipura musim depan yang besok September main dengan Civic atau Safik gitu, lupa aku, Civic kayaknya, Civic FC, dan juga Prapon Papua. Nah, ini menarik karena kemudian kalaupun itu jadi klub bayangan Persipura atau kerangka tim musim depan, sepertinya memang dihuni nama-nama yang musim lalu sempat memperkuat. Kayak yang didaftar tuh saya baca ada Gunan Sarmandoen, terus kemudian ada Ramai Rumakek juga, ada kakak Ian Luis Kabes, ada Ian Peter, ada John Tagi, ada banyaklah pemain-pemain yang kemudian ada di sana kemudian beruji coba. Nah, hasilnya adalah melawan Civic FC kita imbang 0-0. Kalau dari kabar loh ya, saya nggak di Papua jadi saya kurang tahu, update-nya dari media saja. Kita diimbangi 0-0, kemudian lawan Prapon Papua kita kalah 2-1. Artinya kalaupun ini jadi klub kerangka bayangan Persipura musim depan, ini bisa jadi catatan tersendiri dan juga jadi evaluasi tersendiri.
Tentu nanti ketika sudah diresmikan, manajemen dan juga pelatih bisa menentukan pemain-pemain mana yang bisa dikontrak sesuai dengan dana kita yang cukup terbatas. Oke, keterangan itu didapat dari Coach Thomas Majar dan juga Moses Banggo yang kemudian ada di lapangan ketika itu, serta disaksikan sama pengurus Persipura, pengurus PT Persipura. Bisa jadi ke arah sana begitu ya bahasanya ya, dan nama-namanya bisa teman-teman lihat juga tadi di yang udah aku tampilin. Itu bisa jadi apa ya, kerangka yang cukup baik sih. Artinya sekarang harapannya adalah segera diumumkan secara official. Itu harapan yang pertama, karena kalau masih isu dan isu itu bisa saja nggak jadi. Kita sudah sering dengar isu, kita sudah cukup apa ya, fasih kalau soal dengar isu dan lain-lain. Jadi hati itu seperti dimainkan gitu teman-teman. Ada harapan, tapi terus harapannya kalau palsu juga menyakitkan gitu. Di grup Facebook saya sempat nulis kecintaan Persipura akan tetap panjang baik klub ini akan bermain maupun tidak, tapi jangan beri supporter harapan palsu. Nah itu mengerikan sih. Iya, terima kasih, respect sama teman-teman di Papua yang sudah menyampaikan aspirasinya pada manajemen klub sehingga kemudian direspon dan diterima dengan baik. Saya juga baca beritanya, semoga ini jadi refleksi ke depan. Yang pertama, segera susun tim untuk Liga 2, baik dari official, kemudian dari manajer, kemudian dari pelatih dan pemilihan pemain. Yang kedua, kemudian siapkan segala macam kesiapan yang perlu dilakukan, baik itu latihan bersama, latihan official team yang sudah mengenakan lambang Persipura di dada, artinya sudah membela panji Persipura, mutiara hitam. Terus selanjutnya adalah yang jadi PR, saya harap sekali kalaupun musim depan baik kita masih di Liga 2 atau harapannya kita naik Liga 1 adalah jangan kayak gini lagi, please. Persipura harus berubah, Persipura harus punya manajerial yang baik, Persipura harus punya maintenance yang baik, Persipura harus mulai profesional, harus mulai berubah begitu pola-polanya, tidak menyiapkan tim secara mepet. Kita semua percaya talenta-talenta Persipura luar biasa, anak-anak Papua luar biasa, diberkahi dengan keajaiban kaki yang luar biasa untuk pemain bola. Tapi apalah artinya kalau tidak dipersiapkan dengan matang? Karena kunci kesuksesan itu persiapan, teman-teman. Kita mau sehebat apapun secara individu, kalau tidak bisa bermain secara kolektif, tidak bisa bermain secara tim, apa gunanya di sepak bola? Itu saja teman-teman untuk update kali ini. I'm so happy karena Persipura setidaknya ada kabar baik. Kita lihat ke depannya seperti apa. Semoga ada kabar baik selanjutnya yang bisa diupdate. Dan tanggal 10 September kita bisa saksikan Persipura berlaga di Liga 2 Indonesia. Salam merah hitam, salam Persipura Jayapura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Kayaknya masih 500 deh. Semoga cepat dapat 1000 subscriber. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ciao.